Dan langsung saja pemirsa kita akan bahas mengenai persoalan ini bersama dengan anggota DPR RI Komisi 1 Sukamta dan pakar politik Asia dan Timur Tengah Universitas Indonesia Abdul Mutali. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam. Saya ke Pak Sukamta dan juga Pak Mutali. Saya ucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia terlebih dahulu. Bapak-bapak. Dirgahayu. Iya. Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kali ini berbicara soal kemerdekaan, kita berbicara soal apa yang terjadi di Afghanistan mengenai Taliban. Taliban dalam arti faksi politik sesungguhnya yang ada di sana, bukan yang dibuat-buat dalam bentuk narasi dan lain sebagainya. Begini Pak, saya mulai dengan keselamatan warga negara Indonesia. Kemenlu disebutkan akan evakuasi 15 warga negara kita di Kabul. Bagaimana Komisi 1 menindaklanjuti informasi ini? Ya, terima kasih Mas. Memang kita sejak awal mengingatkan sejak ada rencana penarikan tentara Amerika dari Afghanistan agar perlindungan WNI, terutama staf diplomat yang ada di Kabul, itu diutamakan. Dan Kemlu kita pantau terus ya bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang inisiatif yang menjamin agar seluruh diplomat, staf, dan WNI yang ada di sana itu bisa aman dan terlindungi. Jadi persoalannya bukan hanya soal bagaimana evakuasi, tetapi juga berdiplomasi dengan pemerintahan baru agar mereka bersedia secara proaktif melakukan perlindungan kepada WNI, terutama diplomat, dan agar tidak dilakukan langkah-langkah yang bisa mencederai para diplomat kita. Saya kira langkah-langkah Kemlu ini patut kita dorong dan kita apresiasi terus. Mudah-mudahan para warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan ini bisa selamat semuanya. Pak, ya, artinya upaya diplomatik sedang dilakukan meskipun kita dapat informasi dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Bandara Kabul tidak beroperasi sama sekali. Ya, itu memang dengan insiden yang terjadi beberapa hari ini di bandara di Kabul ini, tidak ada pesawat komersial yang berani datang ke sana. Jadi itu persoalannya, maka harus dikedepankan diplomasinya dulu ya, untuk memastikan bahwa diplomat kita itu aman dari serangan. Dan kita berharap karena dalam sejarahnya Indonesia ini juga pernah berjasa ya bagi pemerintah Afghanistan maupun khususnya itu dengan Taliban, karena tahun lalu ketika terjadi perundingan pertukaran tawanan perang antara Taliban dengan Amerika, Kemlu kita bersama dengan Qatar dan beberapa negara di Eropa itu menjadi mediator utama ya, sekitar 2 bulan lebih pemerintah Indonesia Kemlu itu memediasi perundingan yang sangat alot antara Taliban dengan Amerika itu. Nah, mudah-mudahan kita berharap itu bisa menjadi modal politik kita, modal diplomasi kita agar para diplomat kita ini dihormati dan tidak dicederai, tidak diserang. Saya ke Pak Mutali. Pak Mutali, yang jelas Kabul has fallen. Kalau kita melihat apa yang terjadi dan gambar-gambar di media sosial, ini sangat mencekam dan mengkhawatirkan. Dalam pandangan Anda, apakah kemudian mungkin upaya diplomatik dijalankan untuk memastikan bahwa warga negara kita, siapapun di sana, karena perlindungan warga negara itu kan amanat konstitusi, akan tetap dilakukan oleh pemerintah? Oke, pertama saya ingin mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Posisi Indonesia ya dengan WNI-nya kemudian para diplomatnya itu sangat berbeda dengan Amerika, dengan Inggris dan sekutunya yang ada di Afghanistan, kan begitu. Apalagi Indonesia, dua presiden kita, Pak Karno, Pak Jokowi sudah berkunjung ke sana, dan petinggi Taliban pun itu pernah datang ke Indonesia, kemudian minta arahan, minta advice, kira-kira nasional domestik Afghanistan dan tokoh-tokoh yang ada di sana, kemudian dengan segala klan yang ada di sana, kira-kira untuk menjadikan Afghanistan bumi yang peace, yang damai, yang ramah seperti Indonesia, itu seperti apa? Mereka pernah datang ke Indonesia minta arahan dan
itu menurut saya sebuah peran yang luar biasa yang tidak pernah diminta oleh Taliban kepada negara lain, bahkan kepada negara teluk, bahkan kepada dunia Islam, OKI sekalipun, yang diminta Indonesia. Jadi pertama, WNI kita, kemudian para diplomat kita, itu menurut saya dalam posisi yang yang posisinya tidak mencekam ya warga Amerika dengan bala tentaranya, dengan para diplomat Inggris dan Mohon maaf Pak Mutali, saya potong. Ya. Barangkali bisa diberikan penjelasan lebih logis yang bisa diterima dengan nalar, mengapa warga negara kita dirasa dalam tanda kutip ya lebih aman dibandingkan oleh warga negara Afghanistan sendiri yang tanpa visa, tanpa tujuan mereka mau masuk ke pesawat, melakukan segala cara untuk keluar dari Kabul, keluar dari Afghanistan. Oke, saya bisa jawab ini. Taliban ya, kurang waktu dari 1 bulan itu bisa menguasai seluruh provinsi di Afghanistan itu dengan sangat cepat ya. Karena kenapa? Pertama, ini konsekuensi dari perjanjian Doha Februari 2020. Amerika, kemudian Ashraf Ghani dan para petinggi Taliban duduk di Doha, Qatar. Kira-kira Afghanistan ke depannya seperti apa? Dan dicapai sebuah kesepakatan, Amerika mesti hengkang dari Afghanistan. Apa artinya? Masyarakat Afghanistan itu memilih hidupnya menjadi negara yang mandiri, negara yang berdaulat, tapi dengan beberapa syarat. Tidak melibatkan ekstremisme, radikalisme, terorisme seperti Al-Qaeda ikut dalam pembangunan Afghanistan. Dan ternyata ini berjalan luar biasa. Di luar 1 bulan sampai seluruh provinsi, bahkan puncaknya 15 Agustus kemarin hari Minggu itu sampai ke ibu kota Kabul. Nah, posisi Kabul, masyarakat Kabul ataupun yang tinggal di ibu kota ini berbeda dengan masyarakat yang ada di 33 provinsi yang lain. Kenapa? Karena Taliban itu sejak 2001 sampai 2020 mereka bekerja. Kenapa? Karena Amerika dengan Ashraf Ghani-nya itu tidak memberikan kesejahteraan, korupsi di mana-mana, kemudian resources menjadi menipis, itu tidak reverse sejahteranya kepada masyarakat. Nah, Taliban itu hadir memberikan air bersih, kemudian rumah sakit yang ya dengan segala keterbatasannya, tapi itu ada. Sehingga Taliban itu dicintai ya di daerah-daerah. Nah, sedangkan di ibu kota itu berbeda. Jadi ketika masyarakat Kabul di ibu kota itu seolah-olah tergopoh-gopoh, seperti horor begitu, ketakutan ya. Mereka lari ke lapangan terbang. Itu hanya terjadi di ibu kota, tidak di daerah, tidak di provinsi yang lain. Ini yang mesti diperhatikan, Mas. Saya kembali ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kalau sudah disinggung tadi Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan, ini juga menjadi pertanyaan begitu karena yang bersangkutan melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri. Kalau banyak satir mengatakan jangan-jangan warga di sana sudah buat mural 404 Ashraf Ghani not found begitu. Tapi kan seharusnya paling tidak dia harusnya ditemukan begitu. Paling tidak upaya diplomatik itu seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk memastikan bahwa 15 warga negara kita ini bukan hitungan jumlah ya, karena seluruh tumpah darah harusnya dilindungi. Harusnya sudah bisa dikeluarkan dari Indonesia terlebih dahulu, Pak Sukamta. Ya, kita berharap memang sejak awal ini sebetulnya kondisinya tidak sekeos yang digambarkan di media sebetulnya. Nah, sehingga ya kita terus dorong supaya Kemlu itu melakukan langkah-langkah yang serius, ya baik diplomasi maupun kalau diperlukan dilakukan evakuasi. Saya nyambung Pak Muta'ali tadi ya, jadi memang situasinya ini Taliban ini kan didukung oleh mayoritas masyarakat pedesaan. Nah, banyak konsesinya dan memang salah satunya Taliban ini membiarkan kalangan menengah ke atas yang ada di Kabul itu untuk keluar dari negaranya. Nah, karena memang Kabul ini wilayah yang menjadi kekuasaannya Amerika selama 20 tahun. Jadi dibiarkan kayak enclave gitu. Jadi kayak pasukannya Ashraf Ghani dan pasukan Afghanistan selama 20 tahun ini boleh dibilang hanya berdiam di dalam Kabul saja. Jadi para politisi, para tentara, para pimpinan negara itu di Kabul aja gitu. Nah, selama
20 tahun yang dibangun dan disejahterakan itu boleh dibilang ya masyarakat Kabul aja gitu. Nah, di luar itu ya situasinya memprihatinkan. Nah, sehingga sekarang ini yang keluar itu sebetulnya adalah kelas menengah ke atas ya, sehingga ya tergopoh-gopoh ya, karena mereka dianggap sudah menikmati privilege selama Ashraf Ghani dan Amerika itu berkuasa di Afghanistan. Nah, sehingga apa yang terjadi di bandara itu boleh jadi memang tidak mewakili seluruh situasi. Nah, itu yang harus kita pastikan pada Kemlu agar memastikan warga negara kita ya betul, walaupun satu orang, jangankan 15, satu orang itu harus dilindungi karena itu tumpah darah negara Indonesia. Oke, saya kembali ke Pak Muthali. Pak Muthali, kalau kita bicara mengenai apa yang akan terjadi di Taliban, maksud kami di Afghanistan dan kaitannya dengan Indonesia, kita tidak bisa lepas dengan proyeksi kongsi antara Taliban dan juga Cina. Banyak yang mengaitkannya dengan momentum bahwa saat ini Indonesia juga sedang membangun kongsi dengan Amerika Serikat dengan latihan tempur Garuda Shield, dengan meningkatnya tensi di Laut Cina Selatan. Kalau menurut Anda, bagaimana Anda membuat analisis benang merah kaitannya politik Taliban Cina dan Indonesia Amerika dengan Garuda Shield-nya? Saya kira ya Taliban dia adalah komunitas baru, walaupun 1996 pernah berkuasa di Afghanistan, tidak lama, hanya sampai 2001 begitu. Tetapi Taliban second term atau jilid kedua ini sangat berbeda ya, itu dengan 20 tahun yang lalu Taliban. Hari ini Mullah Muhammad Rasul itu sosok yang menurut saya cukup moderat. Nah, ketika sebuah komunitas, sebuah entitas baru berkuasa, maka dia butuh rekognisi internasional. Betul. Siapapun itu ya, itu boleh merekognisi. Nah, dalam hal ini adalah China, begitu. Tapi sebetulnya China ini bukan the first, bukan. Kenapa Taliban itu diterima, dicintai oleh masyarakat Afghanistan? Karena itu memberikan memberikan welfare ya, memberikan kesejahteraan dalam bentuk yang sangat sederhana. Di situ memang ada kontribusi Qatar ya, ada kontribusi Turki begitu. Sehingga jangan dilupakan begitu. Tetapi hadirnya Cina ya dalam konsesi Taliban berkuasa di Afghanistan jilid kedua ini sebetulnya bisa dibaca dalam bentuk geopolitik Cina ya untuk mempengaruhi kawasan. Jangan sampai jalur-jalur yang akan mengganggu hubungan nasional, kemudian geopolitik Cina di daerah yang ujungnya Tantan itu sangat terganggu, sehingga domestik Cina yang cukup stabil hari ini dengan Taliban berkuasa ini tidak memberikan efek negatif kan begitu. Kita sebut saja misalkan kasus Uighur dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, saya kembali ke Pak Sukamta. Pak Sukamta sudah disinggung tadi mengenai international recognition. Ini sangat penting sebetulnya dalam syarat berdirinya suatu negara. Sebagai Komisi 1 yang mengawasi kinerja pemerintah, tentu saja akankah Indonesia nanti akan mengakui berdirinya negara Islam yang akan sebentar lagi didaulatkan oleh Taliban? Begini, kalau persoalannya pengakuan kedaulatan negara Afghanistan, Indonesia kan sudah mengakui dan sudah menjalin hubungan diplomatik. Ini persoalannya kan saya lihat lebih ke pergantian kekuasaan. Nah, tentu kita berharap ini Taliban tidak mengambil langkah-langkah yang ekstrim, sebagaimana Mullah Rasul mengatakan seruan untuk rekonsiliasi, seruan untuk moderasi, mengakomodir pegawai-pegawai supaya masuk lagi, dijamin keamanannya. Nah, itu kita harapkan transisi ini bisa berjalan dengan smooth sebaik-baiknya, sehingga yang diuntungkan adalah rakyat Afghanistan, ya, bukan segelintir elit siapapun di situ. Nah, itu harapan kita, dan tentu kita akan kritis terus pemerintah agar mengedepankan upaya-upaya rekonsiliatif ya, upaya-upaya untuk bersama-sama membangun Afghanistan. Bahkan kalau perlu sebetulnya nanti didorong supaya
Taliban ini bisa mengakomodir elemen-elemen semua yang ada di Afghanistan, bukan hanya Taliban sendiri, gitu. Sehingga harapan kita Afghanistan menjadi lebih stabil. Bahkan ada yang menganalisis, salah satu pengamat mengatakan, kenapa Ashraf Ghani ini melarikan diri, selain dia memang posisinya lemah, juga dia menghindari pertumpahan darah. Kalau dia tinggal di situ dan ngotot, kemungkinan terjadi perang saudara. Nah, kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi perang saudara, sebab Amerika juga mengatakan nanti kalau ada elemen yang mau melawan, kita akan support gitu. Nah, ini saya berharap betul supaya tidak terjadi perang saudara. Lebih baik rekonsiliasi, walaupun sekarang Taliban sudah menang, tapi semua elemen yang membentuk masyarakat Afghanistan hari ini itu supaya bisa diakomodir. Nah, sehingga nanti rekognisi dari nasional juga lebih bicara mudah. soal rekonsiliasi, setidaknya Ashraf Ghani harus found terlebih dahulu, harus ditemukan terlebih dahulu supaya bisa ada komunikasi di dua arah. Tapi terakhir ini ya, singkat saja barangkali ke Pak Muta'alli, disebutkan apa yang terjadi di Afghanistan, Taliban bangkit, Kabul has fallen, ini membawa sentimen juga ke tanah air, sentimen ultra agamis dan lain sebagainya. Apakah ini isapan jempol belaka atau benar adanya? Apa yang kita lihat sebetulnya tidak seperti nyatanya seperti apa ya. Justru ini menurut saya adalah peluang kesempatan Indonesia untuk melanjutkan Islam rahmatan lil alamin atau Islam Nusantara yang dimiliki Indonesia ini bisa di-share ke Taliban yang berkuasa hari ini. Mereka pernah datang, kemudian ditemui oleh MUI. Saya kira mungkin pemerintah bisa mengikutsertakan NU dan Muhammadiyah. Kira-kira bagaimana bangunan keislaman dengan bangunan kebangsaan? Karena sebetulnya konservatisme dan ekstremisme Islam, Taliban itu masa lalu. Karena dia dipakai oleh Amerika ya melalui tati tangan negara-negara Teluk untuk head to head dengan Uni Soviet. Jadi sebetulnya Islam ekstremisme Taliban kala itu adalah dadakan, given. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu 20 tahun mereka belajar. Jadi ternyata berislam itu bukan berarti sekedar bersahadat, sholat ya, memberikan kesejahteraan, kemudian kedamaian, law enforcement. Ini bagian dari keislaman dan itu ada sekarang dalam paradigma Mullah Muhammad Rasul, pimpinan Taliban saat ini. Baik, terima kasih. Nah, ini saya kira peran luar biasa dari Indonesia yang harus dilanjutkan. Begitu, Mas. Ya, kita akan tunggu seperti apa politik luar negeri kita untuk memastikan paling tidak pertama perlindungan terhadap warga negara kita yang ada di sana dan memastikan bahwa apa yang terjadi di sana huru hara apapun itu terdampak di tanah air. Terima kasih Pak Muta'alli, terima kasih Pak Sukamta sudah hadir bersama kami dalam dialog ini. Beragam cara dilakukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Salah satunya adalah dengan menggelar pengibaran bendera di bawah laut. Kami hadirkan informasinya saat lagi.